Lagi-lagi di kubangan atau di mana ada orang pemancing yang sedang mancing sendiri. Dia sedang memancing sambil memperhatikan adanya ikan berputar-putar dengan berkepala aneh, seperti kepala manusia. Badannya berbentuk ikan mas, namun kepalanya seperti kepala manusia. Siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya ikan mas berkepala manusia. Mari kita simak sama-sama kupasan selengkapnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Syadaqallahul adzim. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya. Saat itu ada seorang bapak-bapak yang sedang memancing. Bisa Anda lihat di salah satu kubangan kecil, beliau sedang memancing dengan santai. Tiba-tiba dia sambil memperhatikan ada ikan yang berputar-putar. Namun yang membuat dia kaget, kepalanya berbeda seperti kepala manusia. Siapakah dia? Lantas seorang pemancing dengan santainya dia tetap memancing sambil memperhatikan ikan itu yang berputar-putar, yang kelihatan kepalanya saja seperti kepala manusia. Setelah dia mendapatkan ikan, diangkatlah ikan itu. Tak lama kemudian, seorang pemancing tersebut mendapatkan suara dari telinga kanannya. "Bapak, kenapa kau tidak menangkap saya? Saya bukanlah tidak bedanya dengan ikan yang lain. Tangkaplah aku kalau kau bisa," kata suara itu. Lantas si bapak sangat terkejut, kaget dibuatnya dengan suara itu yang tidak ada wujud. Lantas si bapak bergumam, "Apakah ini yang dimaksud ikan yang saya lihat, yang ada di air?" "Ikannya masih ada itu, berputar-putar," kata si bapak itu mengatakan sendiri. Lantas si bapak itu sempat diam sejenak sambil memancing, benar-benar memperhatikan secara khusus dengan ikan itu yang sedang berputar-putar. Lantas tiba-tiba si bapak itu mencoba berbicara dengan polosnya, "Hai ikan, apakah kau tadi yang berbicara dengan saya?" Tiba-tiba si ikan itu tadi mendekat, yang berupa kepala manusia. "Siapa kau sebenarnya?" "Saya adalah ikan, rajanya ikan si penunggu, di mana disinilah tempat balongan yang Anda pancing. Bisa kau wujudkan aslinya? Saya lihat kepala Anda adalah bukan ikan biasa, tapi kepala manusia berbadan ikan mas. Wujudkan diri kamu." Tiba-tiba dia berubah wujud besar hitam, hingga hampir semua balongan itu penuh dengan badannya dia, saking besarnya. Karena balongan itu kebetulan balongan tidak besar, hanya selebar antara 5 sampai 5 meter. Barangkali diameternya hanya 5 meter. Lantas ikan yang sudah berwujud makhluk hitam besar sekali, dia mengatakan, "Inilah asli yang sebenarnya." "Kenapa?" kata si
ikan yang sudah berwujud menjadi makhluk raksasa. Lantas dengan polosnya si bapak yang sedang memancing mengatakan, apakah kamu tidak lepas dari bangsa jin? Ya, betul. Saya rajinnya jin penunggu balongan ini. Kenapa Anda bisa berubah ikan berwujud kepala manusia? Apa yang dimaksud? Saya memang kerjanya ingin mengecoh manusia. Ternyata Anda punya nyali, tidak takut dengan adanya saya bolak-balik berwujud kepala manusia. Tapi Anda cuek, tidak menghiraukan. Kenapa Anda tidak menangkap saya? Kata seorang pemancing menjawab, yang namanya mancing siapapun dia yang memakan umpan saya, berarti dialah yang dapat. Anda selama ini hanya cuman bolak-balik berenang, hanya kelihatan kepala manusia. Bagaimana akan mendapatkan Anda, sedangkan umpan saya tidak kau kejar? Kata si bapak tersebut mengatakan demikian. Lantas makhluk yang sudah berubah wujud besar sekali itu mengatakan sambil tertawa, kalau Anda mampu, tangkaplah saya akan berubah menjadi ikan kembali, berubah wujud kepala manusia. Tiba-tiba si makhluk itu kembali menjadi ikan seperti semula yang berkepala manusia. Mendekati si bapak itu, mohon maaf, kalau memang sudah ketahuan Anda adalah rajanya jin si penunggu empang ini, saya tidak mau mengganggu. Tujuan saya hanya mencari ikan yang sewajarnya, bukan kamu. Selama kamu tidak mengganggu manusia, saya tidak akan mengganggu kamu. Dan saya tidak bertujuan untuk mengganggu siapapun, kecuali saya hanya ingin menangkap ikan-ikan biasa. Lantas si ikan itu tertawa terbahak-bahak sambil berbicara, "Woi manusia, betulkah kamu tidak mengganggu saya?" "Kenapa tidak? Karena ke Anda selama ini, barangkali baru kali ini saya melihat Anda. Dan saya kalau sudah tahu seperti ini, saya tidak akan mengganggu. Masing-masing alam kita berbeda. Sekalipun alam kita berbeda, kita sama-sama ciptaan Allah. Mestinya kita harus saling menjaga, tidak boleh saling menyakiti." Lantas si ikan itu berkata kembali, "Hebat manusia. Aku pikir saya akan ditangkap hidup-hidup. Siapapun yang menangkap saya, dialah akan mendapatkan imbalannya yang setimpal." Lantas si bapak itu mengatakan, "Maksudnya apa?" "Ya kalau orang tersebut mampu sampai menangkap saya, nyawa dia akan melayang." Kata si ikan yang kepala manusia mengatakan demikian. Berarti ancaman manusia terhadap Anda sangat lebih sensitif, karena di sini banyak manusia-manusia suka mancing. Bukan saya saja, bisa saja orang lain memancing di sini. Beberapa orang akan memancing, akan membahayakan orang lain yang belum paham. Walaupun saya sudah paham, belum tentu yang lain mengerti. Lantas orang tersebut mengatakan, si ikan yang berkepala manusia mengatakan, "Biar saja. Kerjaan saya memang begitu, mengecoh setiap orang. Siapa yang berhati jujur, siapa yang berhati tidak jujur akan menangkap saya. Dialah berarti salah satu korban yang kumaksud." Kata si ikan yang berkepala manusia mengatakan demikian. Lantas
Si bapak itu berkata kembali, "Alangkah baiknya Anda pindah dari tempat ini. Jangan pernah kembali kemari. Justru akan tidak bikin nyaman di lingkungan ini karena di sini akan berganti-ganti orang yang sedang memancing." Kata si bapak itu mengatakan demikian. "Kenapa? Saya suka di sini." Tiba-tiba ada sesepuh, kebetulan orang pintar, sedang lewat, lagi memperhatikan si bapak dengan bicara dengan siapa. Dia mengetahui, lantas dihampiri seorang pemancing oleh si bapak itu. "Ada apa, Pak? Bapak bicara sendiri." "Oh, baru saja, Pak. Tuh, ikannya no. Wah, tenggelam." "Kenapa?" "Ada ikan berkepala manusia. Tadi sudah berwujud aslinya seperti makhluk hitam besar sekali hingga hampir semua balongan ini tertutupi oleh badannya dia saking besarnya. Terus dia kembali lagi berubah wujud menjadi ikan berkepala manusia. Baru saja ngobrol dengan dia, saya minta wujudkan diri kamu aslinya. Ternyata dia mau mengikuti kata saya. Itu hitam besar." Dia mengakui bahwa dia adalah rajanya jin penunggu di situ. Barang siapa yang mampu menangkap diri saya, dialah korbannya yang menjadi korbannya dia. Dia mengatakan demikian, itu ancamannya. Lantas seorang sesepuh yang baru sampai itu, dia coba duduk sebentar, berkomunikasi di mana yang dibicarakan oleh orang pertama yang sedang memancing. Tiba-tiba si ikan itu muncul kembali yang berupa kepala manusia, mendekati si bapak itu yang sedang komat kamit. "Hei manusia, sedang apa kau? Kenapa kau panggil saya?" Kata si ikan mengatakan demikian. Lantas seorang pemancing yang pertama juga sempat sontak kaget dibuatnya. Kok dia bisa bicara langsung dengan bapak ini? Lantas seorang ahli spiritual mengatakan, "Saya hanya kepingin mengetahui Anda. Apakah betul Anda yang berupa ikan berkepala manusia adalah tidak lepas dari bangsa jin penunggu di sini?" Lantas ikan itu menjawab dengan lugas, "Betul. Saya adalah jin, rajanya jin, si penunggu empang ini." Lantas seorang spiritual mengatakan, "Anda tidak tepat tinggal di sini karena di sini tempat pemancing manusia. Seandainya ada orang lain yang tidak paham, lantas Anda yang kena. Berarti bukan manusia yang salah." Lagi-lagi si ikan itu tertawa terbahak-bahak. "Memang itu pekerjaan saya, memancing manusia. Siapapun yang kedapatan menangkap saya, dialah menjadi korban." Lantas seorang sesepuh mengatakan, "Kalau memang begitu adanya, saya akan pindahkan kamu di tempat yang jauh daripada tempat manusia berada." Si ikan itu tertawa lagi, "Hei manusia, apakah kamu punya nyali untuk memaksa saya berpindah dari tempat ini? Saya suka di sini," kata si ikan yang berkepala manusia itu mengatakan demikian. "Saya sudah katakan," kata sesepuh mengatakan demikian, "bahwasanya di sini tempat manusia memancing. Barangkali ada orang lain yang tidak paham, tapi menemukan kamu tertangkap, dia akan hilang nyawanya. Itu kata kamu kan? Itu akan membahayakan nyawa seseorang. Jadi kamu lebih baik pindah dari sini. Saya bicara baik-baik, pindah dari sini sekarang juga. Kalau memang kamu tidak mau pindah dari sini, saya akan paksa dengan cara saya, akan kupindahkan kau yang jauh dari tempat di mana manusia berada." Lagi-lagi si ikan itu tiba-tiba berubah menjadi makhluk gaib kembali lagi seperti semula, hitam besar, sambil tertawa. "Hei, apakah Anda mampu menghadapi saya?
Silakan, kata sesepuh. Apa yang kau mau? Kamu mengajak duel? Silakan. Tiba-tiba si makhluk besar raksasa itu ingin menyemburkan sesuatu dari mulutnya, yaitu berupa api. Namun, seorang sesepuh tidak kalah gesit melemparkan satu kerikil yang ada di pinggir selokan itu. Dia lemparkan menjadi api ke tubuh si makhluk besar raksasa itu. Dia teriak kepanasan. Woi, apa ini? Apa yang kamu lemparkan ke saya? Panas, panas. Dia langsung mengecil, makhluk itu berupa kecil. Kata sesepuh mengatakan, itu belum seberapa, ini peringatan pertama. Kalau Anda tidak mau pindah, saya yang punya cara yang lebih dahsyat lagi untuk mengusir Anda. Sekarang saya kasih kesempatan sekali lagi, pergilah dari tempat ini. Lagi-lagi dia menantang, tertawa terbahak-bahak. Lantas dia bicara mengatakan, "Hei manusia, jangan pernah kau ganggu saya. Saya suka di sini." Akhirnya si sepuh mengatakan, "Kalau kamu tetap ngeyel dengan keadaan sekarang ini, daripada banyak korban di sini nanti, lebih baik saya paksa kamu pindahkan." Tiba-tiba sesepuh menggerakkan tangan, jadilah air yang ada di danau kecil itu menjadi panas. Si makhluk itu kepanasan, lenyaplah sudah dia pergi ke tempat asalnya. Demikianlah saudara, dengan adanya ikan mas berkepala manusia yang disaksikan oleh salah satu pemancing, dan untungnya bertemu dengan orang sesepuh yang ahli ruqyah atau ahli spiritual. Beliaulah yang mengatasi mengusir adanya ikan berkepala manusia, tidak lepas dari bangsa jin, rajanya jin, si penunggu danau, di mana ada kubangan yang biasa buat memancing. Tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.